Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Perankingan Santri dan Program Unggulan Pondok Pesantren Bani Ridwan Minangsari menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Nama saya Yogi Sebianto, dosen pembimbing Ratih Kumalasari sama Lilia Sinta Wahyunyar. Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang, metode, perhitungan, implementasi sistem sama hasil. Masuk ke latar belakang. Jadi di latar belakang ini perankingan diartikan sebagai suatu rangkaian langkah yang dilaksanakan dengan urutan tertentu untuk mencapai keunggulan dalam luaran atau output pendidikannya. Dalam masalah pada Pondok Pesantren Bani Ridwan ini mengacu pada perankingan santri dan program unggulan yang dimana masih menggunakan cara manual. Data juga belum tertata secara struktur dan masih banyak santri yang salah masuk program unggulan. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi santri terutama untuk masuk program unggulan dan menyulitkan bagi operator pondok pesantren untuk menentukan perankingan santri dan program unggulan. Untuk itu diperlukanlah sistem perankingan santri program unggulan Pondok Pesantren Bani Ridwan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Masuk metode. Dalam pembuatan sistem ini, metode yang digunakan adalah Simple Additive Weighting atau SAW. Yang mana metode ini penjumlahan terbobot sering digunakan sebagai media perhitungan guna mendukung pemberian keputusan, yaitu dengan menentukan nilai bobot dari setiap kriteria dan juga dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif. Pada metode ini terdapat nilai bobot dari kriteria yang digunakan sebagai acuan dalam perhitungan perankingannya dengan rumus seperti ini. Rumus matrik normalisasi atau R. Jika J adalah atribut keuntungan maka nilainya benetif. Jika J adalah atribut biaya maka nilainya cost. Yang rumus kedua, rumus preferensi alternatif. F1 nilai preferensi, W adalah bobot ranking, R adalah ranking kinerja ternormalisasi. Ini data dari penelitian yang ada di Madrasah Ibtidaiyah kelas 2 Pondok Pesantren Bani Ridwan. Di sini ada nama santri dan kriterianya seperti tes mengaji, tes kelancaran berbahasa Arab, terus ada tes kelancaran bahasa Inggris, tes komputer, tes wawancara, dan nilai rapot siswa atau santri. Ini adalah kriteria dan bobot. Jadi kriterianya ya tadi tes mengaji saya kasih kode C1, tes kecakapan bahasa Arab C2, tes kecakapan bahasa Inggris C3, tes komputer C4, tes wawancara C5, dan nilai rapot C6. Untuk alternatifnya saya beri kode A1 yaitu tahfidz. Apa sih tahfidz? Tahfidz adalah salah satu program unggulan penghafal Al-Quran. Yang kedua program unggulannya yaitu bahasa Arab. Salah satu program unggulan berbahasa dengan menggunakan metode menghafal dan menulis bahasa Arab. Lalu ada yang ketiga A3 yaitu bahasa Inggris. Salah satu program unggulan berbahasa Inggris dengan metode menghafal dan menulis bahasa Inggris. Ada juga yang terakhir A4 yaitu TIK. Salah satu program unggulan berbasis pembelajaran seputar teknologi atau komputer. Dalam perhitungan ini ada langkah-langkahnya. Untuk yang pertama yaitu tentukan bobot. Di sini tadi sudah masuk bobotnya, atributnya juga sudah masuk. Tes mengaji dengan bobot 25, tes kecakapan bahasa bobotnya 20, dan seterusnya. Setelah itu mencari normalisasi dari masing-masing kriteria. Di sini normalisasinya yaitu kita harus menentukan dulu nilai itu bersifat benetif atau cost.
Sedangkan di sistem ini nilainya yaitu benefit, karena semakin tinggi nilainya akan semakin bagus untuk masuk program unggulan. Nah, untuk mencari nilai normalisasi itu kan mencari dulu rumus benefit dan cost dulu, menentukan itu dulu. Nah, nilai benefit itu caranya mencari yaitu nilai dari kolom atau variabel dibagi nilai max dari semua data. Jadi di sini nilai dari variabel ini dibagi nilai semua dari kriteria atau semua datanya. Terus lanjut mencari nilai preferensi. Nah, untuk nilai preferensi ini setelah itu mencari nilai preferensi dengan cara jadi total bobot ini dikali nilai normalisasi yang kita dapat tadi, maka didapatkanlah ini normalisasinya, maka didapatkanlah nilai preferensi ini. Nah, dengan perhitungannya seperti ini. Setelah itu menentukan nilai perankingan. Nah, di sini ada tabel hasil ini terdapat perankingan, nama, ada juga nilai program unggulannya. Di sini anak ini dengan mendapat nilai 93, Muhammad Riko Iskandar, dia masuk di program tahfidz bahasa Arab bahasa Inggris TK. Nah, yang kedua Dava Abdul Ghani, ini dengan nilai 92, dia masuk di program tahfidz bahasa Arab bahasa Inggris dan TK. Sedangkan M. Azam Komarun, dia mendapat nilai 89,5, dia tidak masuk program tahfidz karena nilainya kurang. Nah, dia bisa masuk di program bahasa Inggris dan TK. Setelah itu masuk ke implementasi sistemnya. Nah, seperti ini implementasinya. Berdasarkan dari contoh kasus yang sudah dihitung tadi sebelumnya, maka didapatkanlah implementasi langsung ke sistem, yakni hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya dari hasil identifikasi, perancangan, pembuatan dan pengujian sistem perankingan santri program unggulan Pondok Pesantren Ridwan menggunakan metode simple additive factoring atau SAF, dapat secara kesimpulan bahwa yang pertama, algoritma dapat mengatasi penentuan santri masuk program unggulan. Terus yang kedua, dapat membantu operator dalam menentukan perankingan santri dan program unggulan Pondok Pesantren Ridwan. Yang ketiga, perankingan santri dan program unggulan, yang dimana program unggulan bisa dilihat dari ranking mana yang tertinggi sampai terendah. Terus yang keempat, sistem ini dapat menjalankan proses perankingan dengan cukup baik, di mana semua fungsi yang ditampilkan dapat berjalan. Terus yang kelima, aplikasi ini berbasis website, di mana nanti sistem penginputan data secara online. Setelah itu kita masuk di sistemnya. Nah, untuk sistemnya kita masuk menggunakan username dan password untuk loginnya. Setelah login, untuk tampilan awalnya di home akan terdapat keterangan dari program-program unggulan yang ada di Pondok Pesantren Bani Ridwan seperti ini: tahfidz, bahasa Arab, bahasa Inggris dan TIK. Nah, di sini juga ada usernya berupa admin dan petugas. Ini bisa ditambahkan, bisa diedit dan bisa dihapus. Setelah itu masuk ke menu list program unggulan. Di sini terdapat daftar program unggulannya dengan nilai yang ada dalam keterangan ini. Bisa ditambahkan program unggulannya juga, bisa diedit dan juga bisa dihapus. Setelah itu masuk ke list santri. List santri ini fungsinya untuk menambahkan santri. Nah, misalkan ini bisa ditambahkan nama santri,
berapa. Nah, terus di sini juga ada nilai tes mengajinya, dia dapat berapa, tes cakapan bahasa, tes bahasa Inggris, tes komputer. Nah, nanti dimasukkan, disimpan, akan muncul di rankingan. Nah, setelah itu ini ada daftar kriterianya. Daftar kriterianya seperti ini, ada 6 kriteria dengan tipe, bobot yang ada di sini. Setelah itu masuk ke ranking. Nah, di sini di ranking santri ini perhitungan perankingan program unggulan metode SAW, di mana data dari nilai-nilai tadi dihitung berdasarkan bobot kriterianya. Ini perhitungan normalisasinya, dapatkan nilai seperti ini. Ini perhitungan preferensi. Nah, yang ini adalah hasil rankingannya. Jadi ranking pertama yaitu M. Riko Iskandar, dia mendapat total skor 93. Terus ada juga M. Dava, tadi total skornya 92,5. Dia masuk di program tahfidz bahasa Arab, bahasa Inggris, dan TIK karena nilainya cukup bagus untuk masuk ke program unggulan itu. Nah, sedangkan ini ada juga misalkan Sahdatul Hija, dia mendapat nilai 77,2. Jadi dia tidak masuk di program unggulan tahfidz bahasa Arab, bahasa Inggris, dan TIK karena nilainya kurang. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata atau perbuatan yang kurang mengenakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.